aku menemukan dirimu. Bab 112. Astagfirullahalazim, terserah kamu. Awas saja kalau kamu kabur, kamu harus takaran sama saya, kamu harus setor 3 hafalan surah panjang, ucap Ustadz Fatir. Selepas mengatakan itu, Ustazah Fatir berlalu pergi dari hadapan Gisel. Susah sekali wanita itu dibilangin, astagfirullah sepertinya aku harus banyak bersabar ngadepin sikap dia, batin Ustadz Fatir. Gisel yang mendengar penuturan Ustadz Fatir, ia membulatkan matanya. Ustadz itu benar-benar ya, kenapa dia selalu mengancamku, kayak gak ada kerjaan lain saja selain mengancam. Dasar menyebalkan, gerutu Gisel. Dengan cepat Gisel beranjak dari duduknya dan berlalu pergi menuju asramanya untuk bersiap-siap pergi ke masjid guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Di sisi lain, seorang ibu hamil tengah berada di dalam jeruji besi, wajahnya terlihat sangat menyedihkan sekali. Wanita hamil itu adalah Kaira. Beberapa bulan yang lalu, Aryon berhasil menjebloskan Kaira ke dalam penjara. Dan semua aset milik Kaira yang diberikan oleh Aryon dan juga Pak Agung diambil alih oleh Bu Hani. Woi, bengong mulu lo, ayo pijitin pundak gue nih, pundak gue pegel-pegel gara-gara abis kerja bakti tadi. Lo mah enak nggak kerja bakti malah tidur, ujar salah satu narapidana wanita yang berambut kribo. Kaira menolehkan kepalanya ke arah narapidana tersebut. Enggak, semalam lo udah gue pijitin, tolak Kaira. Terlihat narapidana itu menggeram marah, sialan lo. Lo mau gue tonjok lagi hah? Gertaknya. Narapidana itu maju mendekati Gisel. Tonjok aja, gak takut gue. Palingan masa hukuman lo bertambah gara-gara nonjok gue. Apalagi kalau sampai bayi yang gue kandung kenapa-napa gara-gara lo, udah pasti gak akan pernah keluar dari sini. Sahut Kaira. Narapidana itu terdiam, ia sedang mencerna apa yang diucapkan oleh Kaira. Yang diucapkan oleh Kaira ada benarnya juga. Jika dirinya terus-terusan berbuat masalah, yang ada masa hukumannya akan bertambah. Narapidana itu kembali mendudukkan tubuhnya di tempatnya. Kaira tersenyum mengejek ke arah narapidana tersebut, gue gak akan bisa lo suruh-suruh lagi kribo. Gue bukan babu lo, batin Kaira. Kaira beralih menatap lurus ke arah depan, tiba-tiba ia teringat dengan Aryon, seketika Kaira mengepalkan tangannya kuat, dasar bajingan. Lihat saja Aryon, dan nenek lampir, gue akan balas semuanya saat gue udah bebas dari sini nanti, gumam Kaira dengan menggebu-gebu. Pada saat malam harinya, Aulia saat ini sedang berada di dalam kamarnya, ia baru saja selesai belajar. Aulia mendongakkan kepalanya ke arah jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 20.40 malam hari. Sudah hampir jam 9, aku belum makan lapar, pantesan aja aku lapar, gumam Aulia. Aulia beranjak dari duduknya, tidak lupa ia meraih handphonenya, kemudian ia berlalu pergi keluar kamar. Sesampainya di lantai bawah, dilihatnya Pak Gunawan yang tengah tidur di atas sofa panjang ruang keluarganya. Kenapa Bapak tidur di sini? Gumam Aulia. Aulia berjalan mendekati sang ayah yang tengah tidur. Itu, Bapak, bangun Pak. Kenapa Bapak tidur di sini? Ayo pindah ke kamar. Aulia mencoba untuk membangunkan Pak Gunawan. Pak Gunawan yang sayup-sayup mendengar suara seseorang, ia perlahan-lahan membuka matanya. Dilihatnya Aulialah yang sedang berada di sebelahnya. "Oh, ada apa nak?" tanya Pak Gunawan. "Kenapa Bapak malah tidur di kursi? Ayo pindah ke kamar. Bapak ketiduran." "Kamu sudah makan?" tanya Pak Gunawan. "Ini Ol mau makan,
Bapak sudah makan. Sudah? Kalau gitu makanlah yang banyak, Bapak mau lanjut tidur, kepala Bapak sedari siang sakit sekali, ujar Pak Gunawan pelan. Kenapa gak bilang sama Ol? Bapak sudah minum obat. Bapak gak mau buat kamu khawatir, Bapak sudah minum obat tadi, sahut Pak Gunawan. Ish, Bapak ini. Kalau ada apa-apa bilang sama Ol, ayo Ol antar ke kamar. Pak Gunawan hanya tersenyum seraya mengusap lembut surai sang putri. Aulia langsung saja memapah Pak Gunawan untuk menuju ke kamar tidur. Selepas mengantarkan Pak Gunawan, Aulia langsung saja menuju meja makan, karena perutnya yang sudah benar-benar lapar. Aulia segera mengambil nasi beserta lauk pauknya, ia pun langsung saja melahap makan malamnya. Saat Aulia sedang makan, tiba-tiba ia teringat dengan Brian. Sudah 2 hari Brian tidak ada kabar padanya, dan juga Brian tidak membalas pesan Aulia, bahkan tidak menjawab telepon Aulia. Aulia juga tidak pernah bertemu dengan Brian, bahkan rumah Brian sudah hampir 4 hari selalu gelap bagaikan tidak ada penghuninya. Kamu sebenarnya kemana? Gumam Aulia. Aulia membuka handphonenya, ia berharap Brian ada membalas pesannya, atau mengirimi dirinya pesan. Namun, lagi-lagi Aulia harus menelan kekecewaan saat Brian tidak ada membalas pesannya. Selera makan Aulia seketika hilang. Aulia hanya mengaduk-ngaduk makanannya, aku harap kamu baik-baik saja. Semoga kamu gak mengecewakan aku, karena ini baru pertama kalinya aku merasakan jatuh cinta pada seorang pria. Aku harap kamu menjadi pria yang pertama dan terakhir untukku. Batin Aulia. Pada keesokan pagi harinya, Cika pagi ini sengaja akan ikut bersama dengan Fahri ke kantor, karena ia mau bertemu dengan Cahaya. Sudah hampir 2 bulan lamanya, Cika dan Cahaya tidak pernah bertemu, ia sangat rindu pada temannya itu. Sayang, sudah, tanya Fahri yang baru saja masuk ke dalam kamar. Fahri menghela nafasnya saat melihat Cika yang masih merias dirinya. Astagfirullahalazim, aku pikir dia sudah selesai, ternyata dia masih catok rambut, gerutu Fahri dalam hati. Fahri berjalan menghampiri Cika, ia berdiri di belakang Cika yang tengah mencatok rambutnya. Cika dapat melihat Fahri yang tengah berdiri di belakangnya melalui pantulan cermin. Mas, kok aku gak tahu kapan kamu datangnya? Tiba-tiba sudah ada di belakangku aja, ujar Cika. Fahri menghela nafasnya panjang, hufet. Saking asiknya kamu mencatok rambut, suami masuk ke kamar saja sampai gak tahu. Padahal mas tadi nanya juga sama kamu, sahut Fahri. Cika tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi-gigi rapinya. Hehe, maaf mas. Aku gak dengar, ujar Cika. Masih lama gak? Mas harus segera berangkat, tanya Fahri. Cika menghentikan aktivitas mencatok rambutnya, ia menolehkan kepalanya ke arah belakang menatap Fahri. Mas mau berangkat sekarang? Ya sudah berangkat duluan saja, aku sama Pak Tejo sana nanti, daripada mas harus nungguin aku masih lama, ujar Cika. Astagfirullah, kenapa gak bilang dari tadi? Gak apa-apa kan mas berangkat duluan? Tanya Fahri. Iya gak apa-apa dong mas. Memangnya mas mau nungguin aku? Aku masih harus catok rambut. Ayo aku antar sampai depan, jawab Cika. Cika beranjak dari duduknya, lalu ia mengambil tas kerja Fahri yang berada di atas nakasa. Ayo mas. Fahri menghembuskan nafasnya dalam-dalam seraya menggelengkan kepalanya. Kamu memang menguji kesabaran mas, Cika. Tadi bilang mau bareng, kenapa sekarang jadi berubah pikiran? Kalau tahu begitu aku berangkat duluan tadi, gerutu Fahri dalam hati. Fahri dengan cepat menyusul Cika dari belakang, karena Cika yang sudah terlebih dahulu keluar dari kamar.
Sedangkan di lain tempat, Aulia baru saja melangkahkan kakinya keluar dari rumah, ia akan berangkat sekolah. Saat Aulia berada di depan gerbang rumahnya, ia menoleh sekilas ke arah rumah Brian. Masih sepi. Sudahlah, dia aja gak mikirin aku. Anggap aja aku dan dia hanya main-main kemarin, keke Aulia tersenyum getir. Aulia pun melangkahkan kakinya kembali untuk menaiki ojek online yang sudah dipesannya dan sudah menunggunya di depan gerbang komplek. Saat Aulia menaiki motor ojek tersebut, terlihat mobil Brian yang memasuki gerbang komplek. Siluet mata Brian dapat melihat Aulia yang menaiki motor. "Au," gumam Brian yang masih bisa didengar oleh Bu Dini. "Mana Au?" tanya Bu Dini. "Sudah berangkat, itu tadi naik motor," jawab Brian. Mobil yang ditumpangi oleh Brian kini sudah berada di halaman depan rumahnya. Brian langsung keluar dari mobil begitu saja, dan masuk ke dalam rumah untuk menuju kamarnya. "Astaga! Ini yang gue cari-cari," ujar Brian seraya mengambil handphonenya yang tergeletak di atas kasur. "Lupa gue ponsel bisa sampai ketinggalan, mana 5 hari lagi." 5 hari gue gak pakai ponsel, gumam Brian. Brian langsung saja menyalakan handphonenya. Dilihatnya banyak sekali pesan yang dikirimkan oleh Aulia dan juga panggilan tak terjawab dari Aulia. Brian langsung saja membaca satu persatu pesan yang dikirim oleh kekasihnya itu. Mata Brian membulat sempurna saat membaca satu pesan yang dikirimkan oleh Aulia 2 jam yang lalu, yang artinya pesan itu dikirim oleh Aulia sekitaran waktu subuh. "Pantesan saja telepon dan pesan dariku gak dijawab. Ternyata sudah ada wanita lain, ya udah sih selamat ya Om. Aku gak tahu apa aku ada hubungan atau gak sama Om, jika gak ada hubungan juga ya gak apa-apa, kalau ada hubungan, kita akhiri saja hubungan ini hehe. Terima kasih ya Om Brian, semoga kebahagiaan selalu menyertai Om. J. Dek." Jantung Brian berdetak dengan sangat cepat, ia terus saja mengulang lagi pesan dari Aulia. Apa maksudnya? Kenapa Aulia menuduhku ada wanita lain? Aku harus tanyakan sama Aulia langsung, kenapa dia bersikap seperti itu. Gumam Brian. Sial. Ini masih pagi dan Aulia baru saja berangkat sekolah, dan artinya gue harus nunggu Aulia siang nanti saat pulang sekolah. Gerutu Brian. Kembali lagi pada Chika. Chika baru saja selesai dandan, ia tampak puas dengan penampilannya. "Rambut aku bagus banget, gak sia-sia aku catok selama 1 jam hehe," ujarnya cengengesan di depan cermin. Chika mendongakkan kepalanya ke arah jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. "Astagfirullah, udah jam 9, aku pikir masih jam 8. Berarti aku udah 2 jam menghabiskan waktu untuk mencatok rambut. Aduh, aku harus segera berangkat," ujar Chika. Chika langsung saja meraih tas dan handphonenya, lalu ia melenggang pergi keluar kamar. Saat ini kamar Chika dan Fahri berada di bawah. Karena permintaan Bu Linda yang mengharuskan Chika dan Fahri pindah kamar, mengingat usia kandungan Chika yang sudah memasuki usia 7 bulan, Bu Linda khawatir jika Chika harus turun naik tangga. "Pak Tejo, tolong anterin saya ke kantor Mas Fahri ya," ujar Chika pada supir keluarganya. "Siap Non, sebentar ya saya keluarin dulu mobilnya." Chika hanya mengangguk seraya tersenyum. Singkat cerita, Chika baru saja sampai di kantor Fahri. Saat Chika hendak melangkah masuk, ada seseorang yang memanggil namanya dari belakang. "Chika," panggilnya. Chika seketika menghentikan langkahnya dan memutarkan tubuhnya ke arah belakang. Dilihatnya Arion lah yang memanggilnya. "Kak Arion," sahut Chika. "Hai, sudah lama kita gak ketemu," ujar Arion. Chika mengangguk seraya tersenyum. "Iya kak, kakak kemana aja?" tanya Chika.
Aku baru pulang dari Singapura, Cika. Ada kerjaan di sana, kamu mau ke ruangan Fahri? Iya, tadinya aku mau ke ruangan Mas Fahri. Mas Fahri tadi telepon waktu aku lagi di jalan ada meeting katanya, jadi Mas Fahri sedang gak ada di sini. Aku mau ke temanku saja, sahut Cika. Ada di mana temanmu memangnya? Tanya Arion lagi. Ada di sini, dia teman sewaktu aku masih kerja di sini sebagai office girl. Aku duluan ya kak, kalau kakak mau ketemu Mas Fahri nanti saja kakak kesini lagi, ujar Cika. Selepas mengatakan itu, Cika pun berlalu pergi dari hadapan Arion. Cika tunggu, panggil Arion sedikit berteriak.